العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا مولانا أبا القاسم المصطفى محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini ikhwan wa akhwat sekalian, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati miladnya cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kelahiran beliau begitu membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Cucu beliau dilahirkan pada tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Artinya kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mendapatkan begitu banyak ujian, tantangan dan kesulitan sampai beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika beratnya ujian-ujian yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ditambah dengan kepergian dua orang terkasih, yaitu Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, dua orang menjadi pendukung utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Mekah, yang akhirnya memaksa Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi alhamdulillah di kota Madinah Rasulullah mulai merubah kondisinya. Masyarakat kota Madinah menyambut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan gegap gempita. Di kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa menyebarkan Islam dengan lebih leluasa. Dan di kota itu pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahkan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam dan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam. Dan pada tahun ketiga Hijriyah, 3 tahun setelah hijrahnya Rasul mendapatkan sebuah kabar gembira ketika disampaikan kepadanya kelahiran cucu tercintanya. Ketika cucunya lahir, begitu kebahagiaan Nabi begitu luar biasa membuncah. Rasul pun menemui kedua orang yang disayanginya, yaitu putrinya Fatimah dan wasinya Ali bin Abi Talib. Lalu Rasul pun berkata kepada mereka dengan penuh kebahagiaan, menanyakan siapakah nama putraku ini. Amirul Mukminin selalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak berani mendahuluimu. Dan Rasul pun berkata, aku pun tidak akan mendahului Allah. Maka turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, posisi Ali di sisimu bagaikan posisi Harun di sisi Musa. Kalau Musa nabi yang utama, Ali adalah Harun adalah wasinya. Dan apabila kita ketahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasul dan nabi terakhir, maka wasinya adalah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib. Maka namailah anakmu dengan nama, cucumu tersebut dengan nama putra pertama Harun, yaitu Syubbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, wahai Jibril, lisani Arabi, aku berbicara dengan bahasa Arab wahai Jibril, sementara Syubbar adalah bahasa yang lain yang biasa dulunya digunakan oleh Nabi Harun dan Nabi Allah Musa dari bahasa Ibrani. Maka itu Jibril mengatakan, samaituhu Hasan, namakan dia dengan Hasan. Maka di bulan ini, di hari ini, kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu luar biasa atas kelahiran Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Rasulullah mendidik langsung cucunya ini selain ayahnya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib.
Dan Rasulullah mengatakan bahwa wajah Al-Imamul Hasan bagaikan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bak pinang dibelah dua. Orang ada menyatakan bahwa Al-Hasan dari pusar ke atas sangat mirip dengan Rasulullah, sementara Al-Husain dari bawah ke bawah, kakinya, langkahnya dan segala sesuatunya juga mirip dengan Rasulullah. Kedua cucunya punya kemiripan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, pada saat ini musuh-musuh Allah sedang menggembar-gemborkan kebesaran musuh-musuh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Sementara Allah mengajarkan kepada kita untuk mencintai Ahlul Bait. Dikatakan bahwa kewajiban bagi seorang mukmin, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Tidak ada aku harapkan dari kalian upah apapun kecuali kecintaan kepada keluargaku dan keluarga Rasulullah. Sepakat seluruh ulama, di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salatu wassalam. Maka saat ini dunia sedang berusaha mengecilkan makna Al-Hasan. Kita lihat hari ini di Saudi Arabia sedang berusaha diputar film tentang seorang musuh Imam Hasan, manusia yang menyebabkan syahidnya Imam Hasan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan alaihi la'nah. Kedua manusia terkutuk ini diagungkan dan dibesarkan, sementara makna keagungan Al-Imam Hasan dikecilkan. Keagungan dan kebesaran Ahlul Bait, keluarga Nabi, cucu Nabi Muhammad ditiadakan. Inilah usaha-usaha mereka untuk mengecilkan makna keagungan Rasulullah dan Ahlul Bait. Tapi kita para pecinta Ahlul Bait, kita para pengikut Ahlul Bait, kita tidak terima ketika melihat Al-Hasan, salah satu cucu tercinta Nabi Muhammad, dilecehkan. Apabila mereka melecehkan Imam Hasan dengan membesar-besarkan musuhnya yang membuat Imam Hasan terbunuh, maka kita akan membesarkan nama Al-Hasan dimanapun berada. Kalau mereka sedang mengagung-agungkan orang yang menyebabkan Rasulullah menderita, maka kita akan mengagungkan orang yang membuat hati Rasulullah bahagia. Hari ini kebahagiaan Rasulullah, ya Rasulullah, kami juga berbahagia dengan kebahagiaan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Al-Imam Al-Hasan, julukannya Abu Muhammad. Beliau orang yang luar biasa dalam tingkah lakunya, dalam akhlaknya sebagaimana kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keberaniannya sebagaimana Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib ayahandanya, dalam kesabaran sebagaimana bundanya Fatimahuz Zahra yang dipuji oleh Allah akan kesabarannya. Inilah manusia yang terpuji luar biasa ini. Jarang kita mendengarkan keagungannya. Tapi yang diceritakan di luar sana, Al-Hasan adalah seorang laki-laki yang suka menikah. Istrinya dikabarkan ada yang mengatakan 300 orang istrinya, ada yang mengatakan 200 orang, ada yang mengatakan minimal 90 orang. Luar biasa. Kedustaan ini dilakukan sejak zaman Bani Umayyah yang sekarang dibesarkan. Manusia terkutuk inilah yang membesarkan, memberitakan hal-hal yang negatif tentang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi membaca bahwa ternyata hal tersebut adalah suatu hal untuk melecehkan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, karena dalam riwayat disebutkan Al-Imam Hasan tidak mempunyai istri sebanyak tersebut. Dikatakan bahwa riwayat yang paling kuat mengatakan al-istri Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba hanya ada beberapa orang. Hanya ada beberapa orang, tapi yang terkenal yang kita akan sebutkan hari ini ada pertama adalah Ja'dah, putri dari As'ad bin Qais. Dari dia beliau Imam Hasan tidak memiliki keturunan, tidak ada riwayat tentang keturunan dari Ja'dah ini. Dan ketahuilah wahai ikhwan sekalian, Ja'dah inilah orang yang dihasut oleh Muawiyah sehingga meracun Al-Imam Hasan ketika Al-Imam Hasan berpuasa, dan beliau akhirnya meminum minuman yang dicampur dengan racun oleh istri yang durhaka ini. Istri kedua beliau yang terkenal adalah Ummu Bashir, yaitu putri dari Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari. Dari beliau Al-Imam Hasan punya beberapa anak seperti Zaid, Ummul Hasan dan Ummul Husain. Dan lalu istri yang lain bernama Khawlah, putri dari Mandur bin Ziyad Al-Farazi. Darinya Al-Imam Hasan punya anak Hasan bin Hasan
yang bergelar Hasan Al-Muthanna. Ini ada riwayat khusus tentang Hasan Al-Muthanna. Beliau juga punya istri bernama Hafsah. Dari Hafsah ini putri yang adalah putri Abdurrahman bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar Siddiq. Putri dan beliau darinya juga tidak disebutkan tentang riwayat tentang mempunyai keturunan. Ada juga anaknya istri beliau bernama Ummu Ishaq, putra dari Talhah bin Ubaidillah. Darinya Al-Imam Hasan mempunyai anak bernama Husain yang bergelar dengan Asram, dan Fatimah dan Talhah, 3 putrinya. Beliau juga punya punya istri bernama Hindun, putri Suhail bin Amr, dan juga Nafilah atau Ramlah yang merupakan seorang budak yang diangkat menjadi istri oleh Al-Imam Hasan, yang darinya punya anak bernama Umar, Qasim, Abdullah dan Abi Bakar, yang ketiga-tiganya syahid di Karbala. Al-Hasan, setelah itu Al-Imam Hasan juga mempunyai beberapa istri dari budak yang diambilnya. Darinya punya anak bernama Abdurrahman, Ummu Abdillah, Ummu Salmah dan Ruqayyah, dan ada sekitar 5 lagi yang tidak tercatat nama istri Al-Imam Hasan. Jadi tidak berlebihan sampai ratusan seperti yang diriwayatkan. Sampai diriwayatkan di kalangan saudara-saudara kita Al-Hasan, saking banyaknya istrinya, Ali mengatakan, jangan kau nikahkan wanita-wanita kalian dengan putraku Al-Hasan, dan lain sebagainya. Ini adalah pelecehan kepada Al-Imam Al-Hasan. Tapi hari ini ikhwani rahimakumullah, kita memuliakan Imam Hasan. Kita duduk bersama untuk memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah ini. Bagaimana tidak Allah menjamin kesuciannya, innama yuridullahu liyuthiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, turun atas mereka. Lalu mereka melecehkan dan mengangkat musuh-musuh Al-Hasan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saat ini manusia-manusia laknat dan terkutuk di luar sana yang sedang mengagung-agungkan manusia-manusia yang terkutuk pula, mereka sekarang sedang membantai saudara-saudara kita. Mereka membantai saudara-saudara kita pengikut Ahlul Bait, membantai pengikut Ahlus Sunnah, membantai dari kaum Alawi dan juga yang lain, dan mereka mengagungkan Muawiyah, sehingga mereka mengikuti jejak langkah Muawiyah, manusia paling terkutuk di muka bumi ini. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, untuk memuliakan Al-Hasan, hari ini kita akan membaca ziarah kepada Imam Al-Hasan, dan setelah itu kita akan melaksanakan salat berjamaah sebelum kita berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan acara sederhana ini, acara kecil ini, mendapat pandangan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara sederhana ini mendapatkan senyum bahagia dari Fatimah Zahra yang tersakiti hatinya dengan perbuatan musuh-musuh Allah tersebut. Acara sederhana ini mendapatkan sentuhan kasih sayang dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan juga membahagiakan Al-Imam Al-Husain. Wabil khusus hari ini kita membahagiakan manusia yang kita nanti kehadirannya, orang yang akan menebarkan keadilan di muka bumi dan akan menghancurkan kaum durjana tersebut, yaitu Al-Qaimul Muntadhar Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Semoga kita menjadi pengikutnya, pecintanya, dan kita syahid dalam keberadaan kita dalam membelanya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Ya Rasulullah, saksikan orang-orang yang duduk di tempat ini yang bergembira atas kelahiran cucumu, maka gembirakanlah kami di hari kematian kami nanti, dan bahagiakan kami di hari kami menghadapmu nanti di akhirat sana ya Rasulullah. Dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rasulullah. Ridhoilah kami dan kedua orang tua kami. Jangan kau masukkan kami ke dalam surga sebelum kedua orang tua kami di depan kami, dan keluarga kami, anak istri kami berada di samping kanan kiri kami. Dan tumpahkan kami hari ini, kelak jumpakan kami dengan Al-Imamul Hasan dan juga Al-Imamul Husain, dua pemuda ahli surga, dan jadilah kan kami anggota dari ahli surga yang ada di sana. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.